Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Akbar, NIM 0501192111, mata kuliah Ekonomi Pertanian, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fajri STP MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan atau demand adalah sejumlah barang ataupun jasa yang ingin dibeli untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Kemudian ada pendapatan masyarakat, corak distribusi pendapatan di masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa mendatang. Hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa demikian? Yang pertama, disebabkan karena kenaikan harga. Pembeli mencari barang lain sejenis sebagai pengganti dan harga turun akan menambah pembelian. Dan kemudian, kenaikan harga menyebabkan pendapatan berkurang, pembeli mengurangi pembeliannya. Selanjutnya ada daftar permintaan. Daftar permintaan ini merupakan suatu data yang diwujudkan dalam bentuk tabel yang berisi gambaran angka yang berhubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Contoh permintaan durian pada berbagai tingkat harga ada di tabel berikut. Contoh di atas dianggap faktor-faktor yang berpengaruh, lainnya tidak dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Berikut tabelnya. Permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu didefinisikan sebagai sejumlah komoditi pertanian yang konsumen bersedia dan mampu membayar pada beberapa tingkat harga. Ceteris paribus. Permintaan pasar adalah generalisasi konsep permintaan konsumen yang didefinisikan sebagai alternatif kuantitas yang konsumen bersedia dan mampu membeli pada berbagai tingkat harga. Ceteris paribus. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan konsumen individual. Ilustrasi permintaan pasar komoditas pertanian kedelai. Selanjutnya, pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan. Hukum permintaan secara teoritis lebih memfokuskan pada sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Pada kenyataannya, banyaknya permintaan atas suatu barang juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain. Perlu diamati faktor-faktor penentu yang lain selain harga barang tersebut. Antara lain adalah harga barang lain. Pengaruh faktor selain harga terhadap permintaan hubungan antara suatu barang dengan barang lain dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah barang pengganti, misalnya teh dengan kopi, pupuk kimia dengan pupuk organik, dan sebagainya. Kemudian barang pelengkap, misalnya gula. Kemudian ada barang netral atau tidak mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya ada pendapatan masyarakat.
merupakan faktor yang penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan cenderung selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan. Berdasarkan sifat perubahan permintaan apabila pendapatan berubah, suatu barang dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah barang inferior, merupakan suatu jenis barang yang banyak diminta oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka barang inferior ini cenderung ditinggalkan. Sebagai contoh yang umum di Indonesia adalah jagung, ketela, umbi, dan lain-lain. Pada masyarakat yang berpendapatan rendah, masyarakat dapat mengkonsumsi jagung, ketela, umbi, dan lain-lain sebagainya sebagai pengganti beras. Akan tetapi, pada saat pendapatan masyarakat tersebut meningkat, maka jagung, ketela, umbi, dan lain-lain akan mereka tinggalkan dan berganti untuk mengkonsumsi beras. Selanjutnya ada barang esensial. Barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi untuk menopang hidup manusia, seperti 9 kebutuhan pokok. Kemudian, barang normal. Apabila barang tersebut mengalami kenaikan jika terjadi kenaikan pendapatan. Contohnya adalah sepatu, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan apabila terjadi kenaikan pendapatan adalah kenaikan pendapatan akan menambah kemampuan untuk membeli barang lebih banyak, dan peningkatan pendapatan memungkinkan seseorang untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemudian ada barang mewah. Barang mewah ini merupakan barang yang dapat dikonsumsi apabila pendapatan seseorang sudah relatif tinggi. Karena untuk mendapatkan barang tersebut juga dibutuhkan biaya yang sangat tinggi pula. Misalkan emas, permata, mobil produk terbaru, dan sebagainya. Biasanya seseorang dapat mengkonsumsi barang-barang ini setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kemudian ada distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula. Apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya, contoh, pemerintah menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang yang tidak mampu, maka corak permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mengalami perubahan. Barang yang biasa dikonsumsi orang kaya cenderung akan menurun. Sedangkan barang yang biasanya dikonsumsi oleh orang yang tidak mampu akan meningkat. Kemudian ada cita rasa masyarakat. Cita rasa sangatlah berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Kemudian ada jumlah penduduk. Tambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya, pertambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Pertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan permintaan. Dan yang kemudian adalah ekspektasi masa depan. Perubahan-perubahan yang sekiranya akan menguntungkan di masa yang akan datang akan mengakibatkan orang berlomba-lomba untuk berusaha mengkonsumsi terhadap barang tersebut, minimal sebagai investasi. Sebagai contoh, bidang tanah. Orang cenderung mengkonsumsi bidang tanah karena salah satu dari sifat atau karakteristik bidang tanah adalah tidak pernah terdepresiasi. Sehingga masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modalnya akan lebih terjamin atau bahkan sangat besar pula kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Kemudian ada pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Perubahan kurva permintaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pergeseran kurva ke arah kiri atau kanan dan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Hal tersebut secara umum disebabkan oleh dua hal pula, yakni perubahan harga maupun perubahan selain faktor harga.
Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perubahan sepanjang kurva permintaan yaitu apabila terjadi perubahan harga barang yang diminta, baik ketika harga naik maupun ketika harga turun. Contoh kurva permintaan pasar terhadap buah durian. Seperti yang terlihat pada kurva berikut. Kemudian pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Ke arah manakah kurva permintaan bergeser apabila terjadi perubahan yang disebabkan oleh faktor selain harga? Jika terjadi perubahan terhadap permintaan yang disebabkan oleh faktor selain harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke arah kanan atau kiri. Faktor-faktor tersebut misalnya, naiknya pendapatan masyarakat atau perubahan cita rasa masyarakat. Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, materi mengenai permintaan pasar ini juga telah diteliti oleh salah satu mahasiswa di STEN Kudus dengan judul Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar, di mana hasil pembahasan dari penelitian tersebut ialah permintaan seseorang terhadap barang menurut pandangan para pedagang ditentukan oleh yang pertama, harga barang itu sendiri dan harga barang substitusi, misalnya gula dan kopi. Bila permintaan terhadap kopi meningkat, maka permintaan terhadap gula juga meningkat. Demikian sebaliknya. Yang kedua, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang ketiga, corak distribusi pendapatan dan cita rasa masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk akan menambah permintaan berbagai barang. Dan yang kelima, ramalan mengenai keadaan masa mendatang atau masa depan. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini ialah hubungan antara harga dengan jumlah permintaan berlaku untuk hampir semua barang dalam transaksi di pasar Bintaro Demak. Dan dalam kenyataannya, para pedagang dimanapun menyebut hal ini sebagai hukum permintaan. Jika hal-hal lain tetap, ketika suatu barang naik, jumlah permintaan untuk barang tersebut akan turun. Sebaliknya, ketika harganya turun, jumlah permintaan naik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.